Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sambungan atau kelanjutan pelajaran atau kajian kita surat Ali Imran, surat ketiga, halaman 75, ayat 193. Dan 194. Lawasu halaman 75, surat Ali Imran, ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Doa ini cukup populer, sering dibaca dalam salat oleh imam, bahkan dalam setiap doa-doa yang dipimpin sering pula kita dengar doa ini. Mari kita pahami doanya. Berkali-kali kita sampaikan bahwa umumnya doa-doa dalam Al-Quran itu diawali dengan Rabb. Bisa Rabbi, terkadang Rabbana. Dan Rabb itu salah satu daripada nama-nama Allah yang terhimpun ke dalam Al-Asma'ul Husna. Perlu kita ingatkan lagi, nama-nama Allah itu banyak sekali, bukan 99, tetapi disebutkan siapa yang hafal, siapa yang dapat nama Allah 99, dia masuk surga. Bukan berarti nama Allah hanyalah 99. Nama-nama Allah itu dibagi 3. Pertama, nama-nama yang telah diturunkannya dalam kitab suci, juga terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Yang kedua, nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada hamba-hamba tertentu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, namanya. Atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada makhluk-makhlukmu yang tertentu. Kemudian nama Allah yang ketiga adalah nama yang hanya Allah saja yang tahu, tidak diberitahu kepada siapapun juga. 3 nama Allah. Di dalam berdoa kita disukai, malahan dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Namanya bertawassul dengan nama-nama Allah agar doa kita terkabul
maka berdoalah dengan memakai nama-nama Allah, menyebut nama-nama Allah yang cocok, yang sesuai dengan isi doa kita. Nah, begitu pula ini diawali dengan Rabbana, wahai Rabb kami. Sedikit kita sampaikan, biasa orang menerjemahkan bahasa kita Tuhan. Cuman Tuhan itu tidak mewakili daripada Rabb. Yang terbayang di kita Tuhan yang disembah, yang dipuja. Tapi Rabb tidak. Rabb adalah yang mencipta, yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi, yang mengasuh, yang mendidik, yang memperbaiki, yang mengatur, yang mencukupi. Itu namanya Rabb. Tapi kalau baca Tuhan, tidak terbayang Tuhan. Makanya sekarang sudah banyak buku-buku terjemah yang menulis Rabb itu Rabb juga. Nah, dalam doa kita baca Rabb, berarti ketika itu kita sedang mengadu, menyeru, memanggil, serta mengadukan, memohon, meminta apa yang kita hajatkan kepada pemelihara kita, penjaga kita, pengurus kita, pelindung kita, yang mencukupi kita, yang memperhatikan kita, yang mengasuh kita, dan seterusnya. Itu Rabb. Itu yang terkandung di Rabb. Makanya karena umumnya doa itu meminta, umumnya doa itu mengadu, makanya yang paling cocok doa itu diawali dengan Rabb. Rabbi bisa, Rabbana bisa. Kalau Rabbi Tuhanku, bahasa kitanya. Tapi Rabbku. Kalau Rabbana ya kami. Di sini Rabbana, wahai Rabb kami. Kalau kita terjemahkan juga, wahai Tuhan yang memelihara kami, yang mengasuh, yang mendidik kami. Innana sami'na. Sesungguhnya kami, inna sesungguhnya, na kami, sesungguhnya kami, sami'na, kami telah mendengar, mendengar munadi, munadi yang menyeru, munadi yang memanggil. Siapa yang manggil, siapa yang menyeru? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menyeru, beliaulah yang manggil, beliaulah yang mengajak. Kalau ini maksudnya, wahai Rabb kami, kami telah mendengar seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kapan saja kita membaca hadis-hadis Nabi, kitab suci, maka tidak lain tidak bukan itu seruan Nabi. Karena seruan Nabi agar kita mengikuti petunjuknya, mengikuti sunnahnya, atau mengikuti syariat yang dibawanya. Kemudian karena Nabi sudah wafat, sudah meninggal, dilanjutkan seruan itu oleh pewarisnya. Siapa pewarisnya? Ulama. Berarti sini pengakuan kami telah mendengarkan seruan Nabi, seruan Rasul, atau seruan para ulama-ulama. Jadi kalau ada orang membaca doa ini tapi dia tidak pernah ngaji-ngaji, tidak pernah mendengarkan kajian, dibacanya doa ini kurang pas. Kan kurang pas.
Ya, yang melanjutkan tugas Nabi menyeru, mengajak, berdakwah siapa? Ulama, warisatul anbiya. Ulama lah yang melanjutkan, memanggil, menyeru, yang mendakwahi. Bernamalah mereka da'i namanya. Da'i. Kan da'i tak? Da'i yang menyeru, da'i yang mengajak, da'i yang berdakwah, yang memanggil. Bernama da'i. Bahkan ada namanya da'i kondang, da'i sejuta umat, da'i viral namanya. Da'i viral, da'i muda, macam-macam namanya sekarang. Dan prinsipnya mereka adalah menyeru, memanggil, berdakwah. Da'i. Apa bedanya dengan munadi? Munadi menyeru dengan suara keras, suara lantang. Kami telah mendengarkan munadi, seruan. Munadi orang yang memanggil, orang yang menyeru. Yunadi yang dia menyeru. Bisa dibedakan tak? Munadi orang yang menyeru, orang yang memanggil. Yunadi memanggil, kata kerja. Munadi, yunadi, orang yang memanggil, di mana dia memanggil, dia menyeru. Memanggil, menyeru kepada keimanan. Memanggil, menyeru, mendakwahi, mengajak untuk beriman. Ini pengakuan namanya. Rabbana innana sami'na munadiyai yunadi. Munadi yang menyeru, yunadi yang menyeru. Dia menyeru kami kepada keimanan. Lah kami dengar tu. Apa bunyi seruannya? An aminu bi rabbikum, agar supaya kamu berimanlah kepada Rabb kamu. Rabb yang telah menciptakanmu, Rabb yang memeliharamu, yang mengajarmu, mengasuhmu, mendidikmu, membinamu. Berimanlah kamu kepadanya. Itu seruan Nabi. Beriman berarti percayalah, yakinlah kepada Rabb kamu itu. Lalu amanah. Karena kami sudah mendengar ajakan seruan para penyeru semenjak Nabi Muhammad, dilanjutkan seruan beliau oleh para ulama-ulama, kemudian terus ada namanya mubalih dan da'i. Kami telah dengar. Bahkan termasuk kitab suci juga namanya munadi. Kenapa namanya kitab suci munadi? Kitab suci kan menyeru kita. Bacalah kitab suci itu, ya ayuhan nas katanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya bani Adam menyeru. An aminu birabbikum fa'amanna. Iko namanya an aminu birabbikum, lalu fa'amanna. Yang doa di sekolah belum ada oleh. Belum ada doa. Baru kita mengawali dengan pengakuan. Pengakuan kepada Rabb bahwa seruannya telah kita sambut dan anugerah keimanan telah kita terima. Karena iman itu anugerah, dan tidak semua orang menyambut seruan ajakan untuk beriman. Kan tidak semua orang. Nabi Muhammad saja berdakwah di Makkah, lebih banyak yang menolak seruannya daripada menjawab seruannya.
Nah, berapa yang menyahut? Orang-orang lemah, orang miskin, orang susah, orang payah, itu yang menyahut. Selebihnya menentang, memusuhi. Terkenalah tokoh-tokohnya Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi Nabi Muhammad menyeru untuk beriman. Tidak semuanya menyahut dan menyambut. Bahkan paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab langsung mengeluarkan umpatan, cacian, makian, tabban laka, celaka engkau Muhammad, binasalah engkau. Tabban, celaka engkau. Turun ayat yang akan tabban itu apa? Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, kita beriman, kita sambut seruan itu, panggilan itu, ajakan itu. Berarti kita sudah mendapat anugerah yang tertinggi, nikmat yang tertinggi, nikmat iman. Kenapa kita yang Allah pilih? Hanya Allah yang tahu. Kenapa Allah tidak pilih Abu Lahab? Para itu Pak Wo Nabi. Tahu Pak Wo? Saya tahu Pak Wo. Pak Dang Nabi. Bahkan paman beliau yang paling dekat, Abu Talib, yang mengasuh beliau saja umur 8 tahun sampai kawin. Yang Nabi Muhammad lebih disayangi, dicintai dibanding anaknya sendiri. Bahkan sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tidak menyahut. Tidak menyahut. Karena itu tidak ada hubungan. Iman itu tidak ada hubungan kefamilian, hubungan saudara, hubungan karib, hubungan kedekatan. Tidak ada, tidak mengenal itu. Sebab iman itu adalah anugerah. Iman itu pemberian. Iman itu hanya Allah saja yang memberi siapa yang patut diberi. Juru dakwah, dai, mubalik, guru-guru, ustaz-ustaz, ulama hanyalah bertugas menyeru, memanggil. Tapi siapa yang terpanggil tidak tahu. Jangankan kita, Nabi saja tidak tahu siapa yang akan terpanggil. Sebab ada juga yang sawaun. Tahu sawaun? A'anzartahum am lam tuzirhum la yu'minun. Sawaun alaihim, sama saja. Dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, diancam segala macam, sama saja. La yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi yang paling patut kita syukuri pertama adalah kita terpilih dan dipilih untuk beriman. Kita punya keyakinan, punya kepercayaan, juga percaya kepada hidup setelah mati. Ada akhirat, ada surga, ada neraka. Tidak semua orang bisa. Sebab itu bukan tergantung kepada intelektual, kepintaran, mentang-mentang dia tokoh, tidak bisa. Atau mentang-mentang dia praktisi, narasumber, pemikir, apalah namanya, tidak. Iman tidak tersangkut di situ. Iman adalah anugerah Allah kepada hati seorang. Terbuka hatinya, kita baca ini mengaku kita amanna, telah kami dengar seruan panggilan, lalu kami percaya, yakin, kami beriman. Satu. Baru dua, lantaran karena sebab. Lantaran karena sebab kami telah beriman, dan nikmat iman yang telah engkau anugerahkan kepada kami itu telah kami nikmati, kami pakai. Maka oleh sebab lantaran karena itu, panjang dia. Wahai Rabb kami,
di mana salah dosa kami, kelalaian, kelengan, kekurangan kami, ya, maka mohon faghfir lana, engkau ampuni kami. Jadi untuk minta ampun kepada Allah terlebih dulu disebut nama Allah Rabb. Kemudian dipamerkan pula bahwa nikmat iman yang Allah beri telah kita pakai, kita manfaatkan, kita pergunakan. Oleh sebab itu, selaku kami manusia tentu ada salah, ada dosa. Ampuni dosa kami. Itu namanya adab dalam meminta ampun. Kalau bahasanya tidak nyelonong sudah. Panggillah Allah dulu, sebut nama-namanya, puji dia, dan pamerkan kepada Allah nikmat Allah itu telah kita pakai, telah kita nikmati. Jadi yang doa mana? Yang doa ini faghfir lana, itu yang doa. Bagi orang yang tertangkap bahasa Al-Quran, ini luar biasa susunan doanya, seninya, tata bahasanya luar biasa. Ini bagi orang yang tahu bahasanya. Tapi sedikit kan sudah kita kasih mukadimah. Apa mukadimah? Itu dia. Maka oleh sebab itu, wahai Rabb kami, ampunilah bagi kami dzunubana, dosa-dosa kami. Kenapa? Sekokoh apapun, sekuat apapun, seteguh apapun iman seseorang, selagi dia manusia, selaku dia makhluk Allah, tidak sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Selain daripada Allah, tidak ada yang sempurna. Untuk itu jangan cari orang yang sempurna. Tidak berlaki-laki banyak. Tidak kapena minantu beko mencari orang yang sempurna. Tidak kapena kawan-kawan kalau mencari orang yang sempurna. Tidak kapena guru-guru mencari guru yang sempurna. Kalau nak kesempurna yo kawan guru minantu mintuo somia agi segala sultan sempurna. Itu mah pesawat sempurna namanya. Saya nama malin sempurna. Halal sempurna. Asal katanya kecil orang kan malin sempurna. Beko banyak di pesawat sampono, sultan sampono, malin sampono. Kenapa? Karena kita manusia yang sempurnanya Allah, kita pasti ada salahnya, ada kurangnya, ada khilafnya, ada kelirunya, ada lalainya. Di situ makanya kita minta ampun. Ampun itu. Mari kita ingat lagi doanya. Wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, wahai pemelihara kami, penjaga kami, pelindung kami, yang mengasuh kami, yang mendidik kami, yang mencukupi kami, yang memperbaiki kami, yang mengawasi kami. Kami telah mendengarkan seruan Rasulmu atau seruanmu yang telah disampaikan oleh Rasulmu. Apa seruan Rasul? Agar kami beriman. Nah, kami sambut iman itu. Amanah, kami beriman. Oleh sebab itu, nanti di mana salah, kurang, khilaf, keliru, atau dosa-dosa kami, mohon diampuni. Kenapa? Ya karena kami manusia.
Namanya pengakuan. Untuk meminta ampun itu disebut nama Allah, Rabb dulu. Lalu dipamerkan bahasa kita sudah kamilah beriman kepada Allah. Dipamerkan, dipanggakkan kepada Allah, kami beriman. Namanya tawassul dengan iman. Tawassul dengan iman Allah. Tahu tawassul? Memamerkan, menjadikannya sebagai sarana untuk terkabulnya doa. Contoh tawassulnya begini. Orang kalau beramal saleh ikhlas, boleh dijadikannya pamer kepada Allah. Ya Allah, kamu pernah berbuat sesuatu yang ikhlas karenamu. Tidak ada mengharap yang lain, tidak ada tendensi di balik itu. Sekarang kami butuh bantuanmu, pertolonganmu ya Allah. Kabulkanlah doa kami. Makbul. Contohnya orang yang terkurung di gua. 3 orang terkurung di gua, tidak bisa menggeser batu-batu yang menumpuk di mulut gua, batu-batu besar. Kekuatan mereka tidak mampu untuk menggeser. Apa kekuatan mereka? Doa. Doa itu mereka awali dengan menyebut amal mereka yang ikhlas. Maka amal ikhlas, amal saleh bisa kita jadikan sebagai tawasul, wasilah, sarana untuk terkabulnya doa. Enggak itu. Pernah mencoba enggak, Bu? Kamu pernah mencoba? Ya Allah, kamu pernah membantu orang, melapai orang, meringankan orang susah. Menurut kamu ikhlas ya. Sabuk ketika kamu tidak ada pamer-pamer, kamu tidak ada bangga-bangga, menyebut gini tidak ada ya Allah. Kini kau ya Allah, kamu butuh bantuan, butuh pertolonganmu. Kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, kamu tidak sanggup sendirian menghadapi kau. Datang apa? Nampak-nampak si apa? Jalan-jalan keluar, memamerkan amalan gitu. Amalan yang paling bagus itu dipamerkan, jadi wasilah adalah amalan kebaikan kepada orang. Sebab kita minta bantu kepada Allah, maka panggakkan kita sudah pernah membantu, menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan, menunjuki, mengajari, menuntun, membimbing. Itu pamerkanlah. Tapi dengan catatan ikhlas. Ini kan membantu dibantu, menolong ditolong, melapangkan dilapangkan, memudahkan dimudahkan. Namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan yang kamu peroleh sesuai dengan jenis amal yang kamu kerjakan. Maka pamerkanlah kepada Allah. Di samping menyebut nama-nama Allah. Nama itu tidak ada yang dipamerkan. Tidak ada kepameran. Membantu orang tak. Nah, melapangkan, menolong, memudahkan tak belum. Sudah tu awak sampili lo kariang. Nama yang dipamerkan kau? Tak ada. Yang terkurang 3 orang di gua tu, nyo nang dipamerkannya kepada ihsannya. Nyo pernah buat baik. Satu berbuat baik kepada ibunya. Ada satu berbuat baik kepada anak buahnya. Ada satu berbuat baik kepada sepupunya. Nyo mau membantu dengan syarat sepupunya mau menyerah diri ke nyo untuk digaulinya. Dibantunya dengan ameh sekian. Tidak jadi digaulinya, ditinggal si ameh gara-gara takut kepada Allah. Itu dipamerkan kepada Allah. Jadi kalau kita kepepet, susah, payah, menderita, butuh bantuan, coba balik catatan amalan balik. Ini bisa baliknya tak? Amalan awak nan. Engkau lah liwatan amalan kira-kira. Lain itu terselit-selit amalan awak, menolong orang, membantu orang, melapang orang, meringankan orang, selit. Buka, ya Allah. Kamu pernah begitu ya Allah. Kalau itu memang ikhlas menurutmu ya Allah, maka bantu hamba, tolong lancarkan kerja hamba, carikan jalan keluar dan solusi. Berkali-kali meminta.
di orang yang terkurang di gua kan langsung otomatis bergeser pintu. Itulah senjata yang harus kita pakai dengan catatan yang tadi. Pertama, sebutlah nama-nama Allah yang menumbuhkan harapan kita. Kita sebut nama Allah harap kan harapan. Karena Allah harap itu yang mencukupi, yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi, yang mengatur, yang mengasuh, mendidik. Maka faghfir lana dzunubana. Oleh sebab itu ya Allah, ya ampunilah dosa-dosa kami. Kalau beriman, kamilah beriman. Kalau tidak beriman, angkat dipangkaan. Tidak cocok dah. Wahai Tuhan kami telah dengar orang yang menyeru, itu menyeru agar kami beriman kepadamu. Kami tidak tanggapi, tidak kami jawab, tidak kami kabulkan. Tapi kini kami kepepet, payah, tolonglah kabulkan seruan kami. Tidak cocok. Seruan Allah lah dikabulkan. Kini kalau kita menyeru kepada Allah, dikabulkan Allah. Itu apanya? Seruan yang disampaikan oleh utusan Allah lah kita kabulkan. Kita kabulkan, kami percaya, kami beriman. Kini ya Allah, mohonlah dikabulkan seruan kami. Kami susah. Itu sendirinya. Seruan kami, dosa kami bukan lemak pihak. Baca lagi yo. Bukan lemak pihak. Tolong kabulkan. Dalam kalau dijiwai doa, diresapi, direnungkan luar biasa, gaya bahasanya, uslubnya luar biasa. Rabbana innana, pakai takkid, sesungguhnya kami sebenarnya mendengar bana orang yang menyeru, di mana dia menyeru supaya kami beriman kepadamu, langsung kami beriman. Kini ya Allah, karena kami telah memenuhi seruanmu, kami juga menyeru kepadamu. Selaku kami hambamu tentu bersalah, berdosa. Maka mohon dipenuhi seruan kami, itu ampunkan dosa kami. Allah ampuni. Diampuni Allah. Seninya begitu. Jadi maknanya bisababi imanina ighfir lana dzunubana. Lantaran sebab kami lah beriman, ampuni dosa kami. Tengok kan? Lantaran sebab kami telah beriman, ampuni dosa kami. Lima fa amanna. Kami telah beriman, lantaran kami telah beriman itu, dengan sebab kami telah beriman itu, ampuni dosa kami. Kenapa? Karena iman itu nikmat Allah. Kita padasuan nikmat Allah. Kita pakai, kita pergunakan, kita manfaatkan. Lalu mereka dipamerkan kepada Allah. Lah kami padasuan, lah kami pakai, kami manfaatkan, gadang pergunaan kami Allah. Begitu. Kemudian baru minta tawasul. Ampunilah dosa-dosa kami di mana kami lalai, salah segala macam. Cik doa. Faghfir lana dzunubana. Lalu dilanjutkan dengan Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Kafir, hapuskanlah daripada kami sayyi'atina, kesalahan-kesalahan kami. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Namanya takfir. Ditutup dan dihapuskan. Sayyi'ah di sini para ulama menyebutkan itu namanya adalah saghair zunub, dosa-dosa kecil. Yang pertama dosa-dosa besar. Yang pertama bunyinya faghfir lana dzunubana, mengarah kepada dosa-dosa besar.
Dan yang kedua, di samping ampuni dosa-dosa besar kami, dan hapuskan pula lah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, yaitu yang kecil-kecil, yang lebih banyak kami kerjakan kecil-kecil, sayi'ah namanya. Ini setelah meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah beri ampunan terhadap dosa-dosa besar kita, kemudian kita sambung Allah, bukan hanya yang besar-besar ya Allah, yang kecil-kecil pun mohon dihapuskan. Itu sendirinya. Andaikan Allah kabulkan, habis dosa semua. Sebut kadang-kadang yang ketik-ketik dua. Untuk itu bersungguh-sungguhlah meminta ampun, lebih-lebih di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan disebut dengan bulan ampunan. Jadi pas rasanya kalau kita apa, kita baca, bahkan dibolehkan kita membaca dalam sujud, karena niat kita bukan baca Quran, tapi niat kita untuk berdoa. Dengan doa yang ada dalam Quran boleh baca sujud, boleh setelah salat minta itu. Bahkan ada waktu lain berdoa itu sebelum salam, baca kok. Cuman sebaiknya sebelum dibaca itu kita pelajari dah. Karena betapa banyaknya orang berdoa tapi tidak paham dengan doanya, apa yang dimintanya, apa yang dimohonnya. Makanya penting kita memahami dulu. Fakafir anna sayyatana wa tawaffana ma'al abrar. Tawaffana, wafatkan kami, ma'al abrar, bersama orang-orang yang abrar, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat kebaikan atau banyak berbakti. Abrar itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Mereka mendapat kedudukan yang mulia sehingga disebut innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang abrar itu berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Di mana? Di surga. Maka kita minta, no mantun sabananya alasan apa itu tidak boleh sebenarnya. Sabananya sebab kok kita minta ampun. Tadi pagi kita di ladang caki, tidak salah. Kalau ada ladang caki, ada orang ladang caki, kita ulang balik. Ada nanti dalam hukum namanya amnesti, pengampunan yang diberikan oleh penguasa atau presiden, atau remisi, pengurangan hukuman. Nah, atau nanti adanya pembatalan hukuman. Itu tidak sebantah mengurusnya itu. Tidak sebantahkan mengurus surek-sureknya. Peninjauan ulang banyak, diproses panjang untuk menepi ampunan atau pengurangan hukuman atau pembatalan hukuman. Kalau Jessica yang sianida itu 16 tahun, berapa lamanya? Tahun di penjara, dibebaskan. Kemarin mau membaca suatu tulisan dan lah dikirim oleh orang-orang di Amerika, 35 tahun dibebaskan balik lantaran salah dalam memutuskan hukum. Maka terdenda negara sekian miliar, semua 35 tahun di penjara. Berapa lamanya? 35 tahun. Jadi kalau kita minta amnesti itu kepada Allah, ya apalah doa aku.
Nali nak sampai 16 tahun ni mapanya Rasulullah. Bagi dikro. Kali nak kena 16 tahun apa? Naklah sampai 35 tahun. Basi tungkih ni kita minum kopi bukan malam. Tambah lo goreng kepala wangi. Sampai kalau lo apa kok? Nanti itu sarana mo jangan di kemukuannya ndak bisa, ndak apa, payah. Orang 16 tahun minta bebasnya. Bebasnya hukuman. Bebas hukuman. Ketua KPK yang pertama sih Antasari ya. Abara maunya dibebaskan. Enggak mandu sore kiang mari. Itu. Jadi kalau minta amnesti itu kepada Allah. Kau minta amnesti. Semua dosa apa? Kadang-kadang yo. Boleh baca artinya yang ya bacalah bahasa Arabnya. Sebab nan Quran tu mana? Bahasa Arab. Nan doa tu mana? Jangan dirubah. Sebab dirubah doa aku menjadi bahasa Arab ndak indah lah. Oh my God, ndak bahasa dah soal. Bisa my good, bisa my God, bisa my God itu susah. Ndak lasuh bunyinya lah. Itu bahasa orang kampung mau ndak lasuh tu. Oh tu nalah kayo. Macam Tuhannya itu nalah, oh itu nalah kayo, ndak masuk, ndak masuk cannya namanya. Halo Bu, halo, boleh minta fatwa. Terima kasih ya. Masuk belum pasal. Yang besar yang lalu minta lo yang ketiga, tawaffana ma'al abrar. Artinya bukan sama-sama mati. Enggak. Matikan, wafatkan kami, lalu kumpulkan kami. Kumpulkan kami, perjumpakan kami, atau dikelompokkan kami dengan kelompok orang-orang yang abrar. Karena orang-orang abrar kok dalam syariah infitar namanya. Tak? Innal abrara lafi naim, mereka berada di naim tu mah, di tempat yang penuh dengan aneka macam kenikmatan. Apa kan? Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tatarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'tirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Kalau mereka berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan, kita minta kok mak, andaikan kita diwafatkan, maka kumpulkan kami bersama mereka, karena mereka berada di tempat yang penuh kenikmatan, di jannatun na'im. Ya, Jannatul Naim kan? Di Jannatul Naim mereka berada. Ini maknanya sih, kok bukan berarti mati bersama-sama si abrar. Kok bangi orang nama abrar kan? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kok sore Jumat pagi namanya? Sore namanya? Sore Jumat pagi. Orang-orang yang abrar itu kan sore ad-dahri, saudara insan. Orang-orang yang abrar itu, atau orang yang banyak berbuat kebajikan itu, mereka akan minum min ka'sin kana bizajuha kafura, minum dari gelas yang penuh berisi campuran jahe, campuran air kapur surga yang harum, nikmat, gurih. Jadi hidang mereka itu. Boleh yang mau tanya? Kita kan pernah baca doa aku atau mendengar
imam baca doa atau mendengar orang pian doa, kita aminkan lai jaleh nan tawafana mal abrar. Nan jaleh amin. Bayangkan kita minta pi ndak jaleh nan nan tawafana abrar. Jadi bunyinya lah suah baru. Lu badan nyuak tu bersinan tu. Tahu badan nyuak? Ndak tahu badan nyuak. Nam badan nyuak ko mbo coba doa ni seketik di. Jadi ibu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ada nyuak namanya. Wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Amin amin. Innaka la tukhliful mi'ad. Amin. Badan nyuak namanya. Sehingga tapancang orang untuk membaca amin. Nyuak. Jangan amin ada nak do, aminnya ikut berjuang. Aminnya berjuang. Gairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan baca setiap Fatihah lu kita baca amin. Bid'ah lah jangan orang. Itu danyuak itu kan namanya dialek. Dialek langgam. Langgam itu arahnya ke seni baca. Seni baca. Biasanya orang-orang yang biasa memimpin doa, aku kan ada danyuak nanti. Aku kan untuk orang memimpin doa, aku. Sedangkan kalau mau tomok, main doanya badanyuak belakang lah min orang. Tu kalau mau tomok, Rabbana, amin, amin ya orang. Allah, amin ya orang. Tidak ada bu. Yang penting yang salah. Itu kan seni baca. Namanya langgam. Bisa saja bu. Dialek tidak masalah. Aman saja bu. Kita balik ke suka boleh bu. Aku gara-gara danyuak saja kok. Ya penekanannya kan danyuak. Ya Allah wafatkan kami bersama orang-orang abrar, yakni tempatkan kami setelah kami diwafatkan di tempat orang-orang abrar, sianan abrar, orang yang banyak berbuat kebaikan, bahkan kebaikannya itu hampir ini kerajaannya baik semua abrar. Sebab arti abrar itu luas, luas, daratan luas, bar. Maka kebaikannya melimpah ruah banyak, pelakunya abrar. Karena saking banyaknya. Jadilah orang-orang abrar. Tawafana mal abrar. Kenapa? Kita setelah mati nanti tidak tahu di mana akan ditampikan. Bisa orang ke Makkah, sibuk-sibuk orang Maori. Lah di mana tampik? Di mana hotel? Di mana tinggal? Di Sisah, di Jarwal, di Aziziyah, atau di Mahbas Jin, atau di mana tinggal? Sibuk orang mencari di mana? Ketampik selama sebulan di Mekah. Di Madinah, di mana? Sibuk. Akhirnya aku tanya ke orang, kalau mati nanti di mana ketampik wak? Di mana ketampik? Tanyalah. Di mana Ibu Mainah ketampik sudah mati nanti? Di tampik Naim, tampik orang abrar lah Pak. Oh, sekelompok lah yang abrar, minta kepada Allah. Ambo dulu pernah mengatur-ngatur dulu. Ketua jadi ketua pembimbing, mengatur kamar. Itu minta-minta, ambo kamar lah sana. Akhirnya kau minta kepada Allah, ya Allah, ambo kalau mati ambo ya Allah. Sampai ambo sakamaran ambo yang si abrar lah. Ya betul lah, tak? Ini si abrar lah. Jangan tak si abrar nama orang. Tapi cari dia lagi kiring tu orang kan. Sama si abrar lah mau mati.
Mangko contoh begitu, sebab awak ko jarang memikirkan awak di mana ditampian Allah sesudah mati. Memintalah kepada Allah. Kama kita ditampian. Kalau dalam ayat surah An-Nisa misalnya, ada nanti orang yang akan ditempatkan dengan para rasul, para nabi, dengan orang siddiqin, dengan syuhada, dengan orang salihin. Buka surah An-Nisa. Tak kau buku kalau boleh kan? An-Nisa surah keempat. Ayat 69. Kau hanya contoh. Pilih sampai nanti kasa kamar Yusia awak. Atau kas Yusia rombongan awak. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim. Dalam surah halaman 89 ayat 69 surat keempat An-Nisa. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu nanti disekelompokkan bersama alladzina, orang-orang yang an'ama, orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka? Minan nabiyyin, yakni para nabi-nabi. Siapa lagi? Orang-orang siddiq. Siapa lagi? Syuhada. Siapa lagi? Orang salin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka tu hasuna, sebaik-baik. Hasuna, sebaik-baik. Sebaik-baik orang yang akan menjadi teman. Rafiq itu kan teman. Itulah karunia Allah. Dalika al-fadlu minallah. Itulah karunia Allah. Wa kafa billahi alima. Cukup Allah sajalah yang akan mengetahui. Iko maknanya apa? Ada orang nanti yang akan ditempatkan bersama para nabi. Artinya sekelompok dengan para nabi. Tidak sekamar, tidak sebilik, ada sekelompok. Masuk kelompok mereka. Setelah mati nanti dikelompokkan dengan kelompok mereka. Datanglah kini. Datanglah kini. Kisah kan jadi pelajaran lah gitu. Di tahun 2003 balik dan 2005 balik. Ada beberapa orang yang sengaja datang ke Pado Ambo. Datangnya begini, membana bola. Ambo tidak tahu di mana-mana, tidak bisa apa-apa. Tolonglah mau masukkan ke rombongan Abi lah cina. Rombongan Abi. Rombongan kau kan kita rombongan. Rombongan pergi bangkit ke Makkah. Memana mau masuk rombongan. Kenapa? Sebabnya ingin beserta orang nalah pernah pengalaman. Nakno mentulok memana kepada Allah lebih daripada itu. Membana ko ya Allah, semana memana. Jika mau mati nanti mau dikelompokkan dengan kelompok di mana nabi-nabi berada. Kalau dapat itu sedikit salah. Tidak bisa sedikit syuhada, tidak jo salihin saja. Nabi Ibrahim meminta persuakan, pertemukan ambo dengan orang saleh ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Nah, kaji kita, kalau kita membaca tawaffana ma'al abrar, itu berarti kita meminta kepada Allah. Setelah mati kita ditempatkan
menempatkan di mana orang-orang abrar berada, atau di mana para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jangan sampai nanti kita tempatkan dengan para korupsiin, panipuin, pandutuin, penggadang otain, pemungkirin janjiin, atau kepada pelongin. Kan mabayo tempat. Atulah nan tawaffana ma'al berat. Kanlah suah doanya tu. Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tu sih. Nah, Rabbana wa atina, wahai Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami. Sambungan ayat kepada tadi 190 sambungan cakap ayat 190 sampai, wahai Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami apa yang wa'adtana, apa yang telah engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, melalui rasul-rasulmu, dan wala tukhzina, dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat, sesungguhnya engkau tidak akan pernah menyalahi janji. Yang kita minta di situ diulang-ulang balik Arab itu. Arab kan diulang gua. Ada 5 kali Rab diulang-ulang. Itulah aku nak 5 metong. Barakali Rab diulang-ulang 5 kali. Yang pertama 191, Rabbana innaka man tudkhilin nar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang kedua, Rabbana innaka man tudkhilna. Yang ketiga, Rabbana innana sami'na. Yang keempat, Rabbana faghfir lana. Yang kelima, Rabbana atina. Sianan ingin dikabulkan Allah doanya, baca Rabbana 5 kali. Itu kata para ulama. Sebab di ayat ke-195-nya berbunyi fastajaba lahum rabbuhum. Maka dijabahi, dikabulkan oleh Tuhan mereka doa mereka. Setelah mereka meminta membaca nama Allah, Rabbana, 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 Rabbana. Itu kata para ulama. Wallahu a'lam. Maka diulang sekali, Rabbana atina, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, atina, apa yang telah engkau janjikan, wa'adtana, apa yang telah engkau janjikan, melalui lisan rasul-rasul yang telah engkau utus. Banyak menjanjikan rasul pada wak. Dan penting kita taat, kita beriman, kita taat, kita beramal saleh. Maka apapun yang dijanjikan oleh rasul-rasul kepada kita, kita minta, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada rasul-rasul itu. Kok sarugo lah, kok rahmat lah, kok kelapang lah, macam-macam. Pahala, kemuliaan, kedudukan, oh banyak. Tergantung sejauh mana pemahaman kita. Jadi mohon ya Allah, anugerahkan kepada kami asen yang apa saja yang telah engkau janjikan kepada kami melalui rasul. Salah satunya, siapa yang mentaati Allah dan rasulnya akan disekelompokkan dengan para nabi. Contohnya dengan sedikit, dengan syuhada dan salihin. Amin tak. Ambo kolai termasuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Kelompokkan kami akun telah engkau janjikan. Cuma li wajar wak tak, itu semua salah. Ini media go kerja pemalih makan banyak. Galai kerisiak pula naik pesawat tak cocok.
Jikalau ka dipanuhi oleh Allah janji-janji Allah kepada kita melalui Nabi, maka penuhi janji Allah. Fal yu'minu bi fal yastajibu li wal yu'mini. Penuhi apa yang aku minta, percaya kepada aku baru. Ini kan sesuai dengan cako kan? Sesuai dengan cako. Balasan sesuai dengan amalan kita. Jadi ala rusulika wala tuhzina yaumal qiyamah. Berikanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan melalui risalah para rasul, bisa kemenangan, bisa ketenteraman, keselamatan di dunia, di alam barzah, di akhirat. Nanti berikan kepada kami apapun yang telah engkau janjikan itu ya Allah. Innaka la tukhliful, karena engkau tidak akan pernah mengingkari, menyalahi Nabi, menyalahi janji ya Allah. Samanalah suah doanya. Cuman lah suah cakap tu setelah kita pahami baru nampak kita iro-iro, tahu iro-iro, nampak iro-ironya alaisi doa. Itulah hendaknya kita doa. Dan itu bertepatan dengan bulan dikabulkannya doa, bulan diampunkannya dosa-dosa, maka bagaimanapun juga apalah doaku. Tidak apa calik se-Quranku. Calik Quran, baca ikut. Baca dengan segenap kekhusyukan, dengan penuh harapan dan keyakinan, bersungguh-sungguh meminta kepada Allah apa yang kita minta. Namparahnya kita lain membacanya, tapi tidak tahu yang kita minta. Tidak tahu yang kita minta. Itu makanya tahu dulu yang kita minta. Kau coba bisu pada siam kau tidak jelas yang kita minta. Sampai situ kaji wak. Lain ragu. Aman. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.